kelima ingin memperkenalkan diri. Saya Bernana Cinta Tiarani. Saya Ananda Dwi Asri. Saya Tiara Claudia Teresa. Saya Sheila Gresica. Saya Karnerin Mengantukan. Saya Eleonora Gelnar Walem. Saya Muhammad Ahmad Firman. Saya Muhammad Rujawan. Saya Ahmad Firman. Teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, terutama pada kalangan mahasiswa. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter kini menjadi sarana utama untuk berkomunikasi, berbagai informasi, serta mengekspresikan diri. Kehadiran media sosial memberikan berbagai kemudahan, namun juga menimbulkan tantangan baru yang perlu diperhatikan, khususnya terkait kesehatan mental mahasiswa. Penggunaan media sosial yang tinggi seringkali berdampak pada kondisi psikologis mahasiswa. Mahasiswa yang terlalu sering mengakses media sosial cenderung mengalami perasaan cemas, stres, dan kurang percaya diri. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang terlihat lebih sempurna di media sosial. Akibatnya, mahasiswa dapat merasa tidak puas terhadap diri sendiri dan kehidupannya. Selain itu, media sosial juga dapat mempengaruhi pola tidur dan konsentrasi belajar mahasiswa. Aktivitas seperti bermain gawai hingga larut malam menyebabkan waktu tidur berkurang. Kurangnya waktu istirahat dapat menurunkan fokus belajar dan berdampak pada prestasi akademik. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial tanpa kontrol dapat memberikan dampak negatif yang berkelanjutan. Namun demikian, media sosial tidak sepenuhnya membawa pengaruh buruk. Media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan dukungan sosial. Mahasiswa dapat memperoleh informasi akademik, mengikuti diskusi ilmiah, serta membangun jejaring pertemanan yang positif dengan pemanfaatan yang tepat. Media sosial dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan rasa kebersamaan. Oleh karena itu, diperlukan sikap bijak dalam menggunakan media sosial. Mahasiswa disarankan untuk membatasi waktu penggunaan, memilih konten yang positif, serta menjaga keseimbangan antara kehidupan digital dan kehidupan nyata. Dengan pengolahan yang baik, media sosial dapat memberikan manfaat tanpa mengorbankan kesehatan mental. 1. Jenis artikel. Artikel, dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa, termasuk artikel ilmiah, populer karena yang pertama membahas fenomena sosial berdasarkan fakta umum. Nah, yang kedua menggunakan bahasa baku dan formal. Yang terakhir adalah mudah dipahami oleh pembaca umum, khususnya mahasiswa. 2. Topik utama artikel. Topik utama artikel adalah pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa. Topik ini dibahas secara menyeluruh dari dampak negatif hingga solusi penggunaan media sosial secara bijak. Yang ketiga, jenis paragraf dan pengembangannya. Paragraf yang pertama, jenis paragrafnya deduktif. Pengembangannya adalah umum ke khusus. Kalimat utama berada di awal paragraf yang menjelaskan perkembangan teknologi dan media sosial. Kemudian diperjelas dengan contoh penggunaannya di kalangan mahasiswa. Paragraf yang kedua, jenis paragrafnya adalah deduktif. Pengembangannya yaitu sebab akibat. Paragraf ini menjelaskan sebab penggunaan media sosial yang berlebihan dan akibatnya kecemasan, stres, dan kurang percaya diri. Paragraf ketiga, jenis paragraf deduktif. Pengembangan yaitu sebab akibat, yaitu menjelaskan dampak media sosial terhadap pola tidur dan konsentrasi belajar mahasiswa. Paragraf yang keempat, jenis paragrafnya deduktif. Pengembangannya contoh dan penjelasan, yaitu menunjukkan sisi positif media sosial sebagai sarana edukasi dan dukungan sosial. Paragraf kelima, jenis paragraf deduktif, pengembangan solusi, penjelasan. Paragraf berisi solusi berupa ajakan menggunakan media sosial secara bijak. Yang keempat, pengait paragraf. Pengait paragraf yang digunakan dalam artikel antara lain ada selain itu, yaitu untuk menambah informasi, namun demikian menunjukkan pertentangan. Oleh karena itu, menunjukkan kesimpulan atau akibat. Fungsi pengait paragraf adalah menjaga keterpaduan dan kesinambungan antar paragraf. 5. Ide pokok dan kalimat penjelas tiap paragraf. Paragraf pertama.
Ide pokok, media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan mahasiswa. Kalimat penjelas, penjelasan tentang fungsi media sosial sebagai sarana komunikasi dan ekspresi diri. Paragraf yang kedua, yaitu ide pokoknya, media sosial berdampak negatif terhadap kesehatan mental mahasiswa. Dengan kalimat penjelas, dampak berupa kecemasan, stres, dan membandingkan diri dengan orang lain. Paragraf 3. Ide pokoknya, media sosial mempengaruhi pola tidur dan konsentrasi belajar. Kalimat penjelasnya, kebiasaan bermain gawai hingga larut malam dan dampaknya terhadap presentasi akademik. Paragraf keempat, ide pokoknya, media sosial juga memiliki dampak positif jika digunakan dengan tepat. Kalimat penjelas, media sosial sebagai sarana edukasi, diskusi, dan jejaring sosial. Paragraf 5 berisi ide pokok perlunya penggunaan media sosial secara bijak. Kalimat penjelasnya yaitu ajakan membatasi waktu penggunaan